tugas-tugasnya itu ya untuk memberikan advokasi hukum ataupun pendapat hukum. Mereka menyampaikan usir mereka, pulang aja kalian ke laut lagi, seperti itu. Ada yang baru-baru ini juga ada dia permasalahan yang bahkan sampai mencuat di nasional aja. Nah jadi dia ada permasalahan dengan dugaan pengerusakan rencana bangunan itu diperuntukkan untuk gereja atau rumah ibadah. Bersama juga dengan LBH Mausaron Batam, kita tim advokasi dari Gamki Kota Batam bersama-sama nih untuk menyelesaikan. Kita juga harus memikirkan juga ya mereka 16 tersangka ini yang memiliki keluarga segala macam. Kami mengingat kata-kata daripada Bapak Pembina LBH Mausaron Batam, yaitu sang guru kami juga, sering menyampaikan bahwa jadilah mata bagi orang yang tidak bisa melihat, jadilah telinga bagi orang yang sulit mendengar, jadilah mulut bagi orang yang tidak bisa berbicara, jadilah Bapak bagi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang teraniaya, dan meletakkan hati di pelayanan-pelayanan kita gitu. Wow, shalom semua. Selamat datang kembali di podcast Mimbar Ide, di mana kamu akan mengetahui lebih jauh tentang Gamki Kota Batam. Di episode kali ini kita akan membahas dan berdiskusi dengan Departemen Hukum dan HAM Gamki Kota Batam, di mana departemen ini akan menjadi garda terdepan dalam menangani dan membantu perselisihan yang terjadi di Kota Batam. Nah, di episode kali ini kita telah kedatangan abang ganteng kita yang memiliki profesi di bidangnya. Yang pastinya abang ini telah memahami seluk-beluk yang terjadi di Kota Batam. Dan langsung saja kita panggilkan, ini dia Bang Rio Ferdinand Turnip SH. Abang ini juga bekerja di LBH Mausaron. Nah, di Gamki Kota Batam sendiri, Bang Rio menjabat sebagai Ketua Departemen Hukum dan HAM Gamki Kota Batam. Nah, kesempatan kali ini Bang, kita mau membahas tentang peran Gamki Kota Batam dalam advokasi permasalahan perselisihan antar umat agama. Ready? Kita ready. Ready ya, semangat nih? Masih semangat kita. Oke, good job. Nah, jadi yang saya mau tanyakan nih Bang, Departemen Hukum dan HAM Gamki Kota Batam itu memiliki tugas apa aja dan siapa aja yang ada di dalam Departemen Hukum dan HAM Gamki Kota Batam itu? Oke, terima kasih Angel. Nah jadi Departemen Hukum dan HAM itu ya sebagaimana dengan namanya lah, kan bidangnya berarti bidang hukum, yang dimana yang mereka yang di Departemen Hukum itu yang dari sarjana hukum ataupun dari orang-orang yang berprofesi sebagai penegak hukum, baik itu polisi ataupun pengacara. Nah terkait dengan tugas-tugasnya, yaitu tugas-tugasnya itu ya untuk memberikan advokasi hukum ataupun pendapat hukum untuk permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapin ataupun yang ada di Kota Batam pada Gamki Kota Batam. Nah, untuk advokasinya itu sendiri itu ada litigasi dan non litigasi, yang dimana ada advokasi di pengadilan itu disebut dengan litigasi, ada juga yang di luar pengadilan atau non litigasi. Mungkin itu aja. Oke, kalau orang-orangnya tadi kan pengacara yang ada latar belakang hukum. Kalau nggak latar belakang hukum, kayak saya nih, bisa nggak saya gabung? Nah sebenarnya terkait dengan yang bidang hukum ini, nah walaupun dia tidak berlatar belakang sebagai sarjana hukum atau profesi hukum, tapi ketika dia misalkan nih sebagai paralegal ataupun orang yang pernah terlibat ataupun orang yang pernah belajar bagaimana mengadvokasi, nah itu bisa untuk bergabung juga di tim bagian hukum Gamki Kota Batam. Oke, bisa sambil belajar lah ya. Oke, yang kedua, advokasi apa aja yang udah pernah dilakukan oleh Departemen Hukum dan HAM Gamki Batam tentang perselisihan antar umat beragama? Oke, nah jadi terkait dengan advokasi apa saja itu sih banyak sih Angel ya. Mungkin kalau misalnya kita bicarakan satu-satu nggak cukup waktu kita nih untuk berbicara nih. Nah mungkin yang paling mungkin yang case-case yang agak membutuhkan energi ataupun case-case yang besar aja lah mungkin ya. Yang berkesan, yang besar. penyelesaiannya Benar. ya. Nah
Jadi ada case dia bersangkutan dengan itu kita melakukan pendampingan itu karena warga itu terindikasi lah ada permasalahan yang mengandung unsur sara kan begitu. Nah, jadi kita berikan pendampingan, kita bawa permasalahannya itu mulai dari tingkat kepolisian sampai ke kantor DPRD Kota Batam. Nah, itu kita melaksanakan LDPU namanya. Nah, jadi permasalahannya itu Angel, suku itu dia sudah ada di Tanjung Bunda di tahun 1970. Nah, jadi dia diminta oleh pemerintah nih, kalian ngapain kalian di laut? Mending kalian datang ke darat, biar anak-anak kalian bisa sekolah, kalian bisa mendapatkan makan. Nah, akhirnya mereka yang pada dasarnya memiliki prinsip hidup di tengah laut, nah mereka akhirnya datang ke pesisir nih, membangunlah rumah-rumah panggung di sana. Nah, jadi ada beberapa oknum lah kita bilang ya, oknum yang membuat mereka menjadi terintimidasi karena ya untuk permasalahan tadi kita sebut unsur sara itu gitu ya. Akhirnya mereka mengintimidasi daripada ini. Mereka menyampaikan usir mereka, pulang aja kalian ke laut lagi seperti itu. Nah, akhirnya karena ada permasalahan seperti itu, mereka datang ke kita Angel, datang ke kita baru minta bantuan nih kami warga-warga, dan bahkan warga di situ itu banyak yang memiliki pendidikan yang bahkan tidak sekolah, bahkan sampai tanda tangan kuasa pun pakai stempel jari gitu. Itulah saking terbelakangnya atau terpinggirkannya mereka itu. Nah, akhirnya kita sebagai tim advokasinya juga yang di situ bersama-sama dengan Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Batam, kita membawakan itu ke tingkat kepolisian, mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan sampai kepolisian, itu kita bawakan mediasi. Nah, itu berjalan kurang lebih sampai 1 tahunan. Bahkan kita bawakan itu ke rapat dengan pendapat di Komisi 1 DPR di Kota Batam. Nah, hingga akhirnya dapatlah titik ujungnya, yaitu warga di situ tidak boleh diusir oleh oknum-oknum itu tadi gitu. Dan akhirnya sampai saat ini mereka masih hidup dan bertempat tinggal di pinggir pantai itu. Tidak jadi mereka dipulangkan ke tengah laut Angel. Berarti udah dapat titik penyelesaian. Benar Angel. Atau ada lagi permasalahan yang udah pernah diselesaikan? Ada yang baru-baru ini juga ada, dia permasalahan yang bahkan sampai mencuat di nasional Angel. Nah, jadi dia ada permasalahan dengan dugaan pengerusakan rencana bangunan itu diperuntukkan untuk gereja atau rumah ibadah, dan untuk nama rumah ibadahnya itu Gubdi, ada di Kabil. Nah, jadi permasalahannya itu adalah warga di sana itu melakukan dugaan pengerusakan. Nah, dengan alasan apa? Ya mungkin ada perselisihan lah, masalah administrasinya, mungkin mereka belum jelas apa segala macam gitu. Nah, hingga akhirnya pada saat kejadiannya itu ada salah satu warga di sana yang videokan, dan akhirnya disebarkanlah ke media sosial yaitu Facebook. Nah, kemudian viral lah itu, dan malamnya itu, malam pada saat kejadian itu, akhirnya banyaklah organisasi-organisasi termasuk kita juga dari Gamki Kota Batam menyatakan sikap bahwasannya kita tidak terima dengan hal-hal yang seperti itu, yang tindakan-tindakan kekerasan yang yang membuat suatu tindak pidana gitu. Itu kita tidak terima. Nah, akhirnya bersama juga dengan LBH Mawar Saron Batam, kita tim advokasi dari Gamki Kota Batam bersama-sama nih untuk menyelesaikan. Nah, di awal kami melakukan pelaporan ke Polda. Nah, walaupun pada saat itu agak panjang lah prosesnya Angel, jadi kita mediasi di kepolisian, terus juga kita mediasi di tingkat RT, baru juga kita banyak lah yang kita lakukan begitu kan. Lalu kemudian sampai kita bawakan itu ke pengadilan. Nah, di pengadilan itu pun kita sampai menyurati ke Mahkamah Agung. Agar apa? Agar
mereka ini atensi nih perkara ini gitu. Karena ya memang hasil daripada laporan kita itu bersama-sama dengan LJ Masaron, akhirnya 16 orang ditetapkan sebagai tersangka ini. Artinya bukan cuma satu kan, tapi ada 16 orang nih yang berstatus sebagai tersangka karena laporan daripada kita. Nah, namun karena kita pun dari backgroundnya Gamki Kota Batam ya, dan juga itu ada Gubdi, Gereja Utusan Pantai sebagai pelapornya. Nah, akhirnya kita mengajak untuk bagaimana cara untuk berdamai, penyelesaiannya secara kekeluargaan gitu. Karena kita juga harus memikirkan juga ya mereka 16 tersangka ini yang memiliki keluarga segala macam kan begitu. Akhirnya pada saat di persidangan kita meminta juga agar pengadilan untuk tidak menahan mereka. Pengadilan juga untuk memberikan tahanan luar dan memberikan putusan yang seringan-ringannya kepada 16 tersangka itu tadi. Ya karena ya memang balik lagi lah, kita kan berjalan itu berdasarkan kasih juga ya Angel ya. Kasih punya hati. Iya, karena kita anak-anak Tuhan gitu ya. Nah jadi kita memohonkan itu ya dengan harapan ya kiranya majelis hakim mengabulkan itu dan maulah untuk membantu mereka agar bisa kembali berkumpul kepada keluarganya. Asisi oleh pengadilan, diputuslah mereka dengan tahanan percobaan dan mereka bisa kembali berkumpul dengan keluarga-keluarganya. Nah, itulah salah satu pendampingan yang kita lakukan, dan saat ini rencana bangunan gereja itu berujung dengan mereka mendapatkan legalitas. Akhirnya mereka dapatlah surat domisili mereka. Sudah diakui lah mereka, bahwasanya mereka adalah Gereja Utusan Pantai Kosta di Indonesia yang berdiri di Kabil. Kan seperti itu Angel. Keren juga berarti ya Gamki Kota Batam dan pastinya LBH Muarsalam tadi ya. Oke Bang. Nah jadi di sini kita ada teh nih Bang. Coba kita sambil minum biar relax. Ini dari KDK Cafe. Disponsori oleh KDK Cafe. Oke, saya masih ada pertanyaan. Jadi kan Bang, di setiap organisasi itu pastinya nggak mulus-mulus saja, ya kan ada rintangan, tantangan, ya kan. Nah, jadi apa aja nih kendala yang sudah pernah dilalui oleh Departemen Hukum dan HAM Gamki Kota Batam selama pendampingan? Oke, nah mungkin terkait dengan kendalanya, pastinya kalau misalkan kita bilang kendala itu tergantung daripada case-nya sih ya. Kalau misalkan case-nya yang menurut kami itu masih ya bisa untuk diproses dengan pelan-pelan, yaitu kita adalah kendala-kendalanya yang masih bisa kita selesaikan gitu. Namun ya ada juga ya kendala-kendala itu yang dari luar kan begitu kan. Karena apalagi kalau misalkan permasalahan itu yang berbau unsur sara gitu. Ya bagaimana caranya kita menyelesaikan itu? Ya memang kita harus bijak aja, harus bijak menghadapi masalah-masalah seperti itu. Ya kita harus hati-hati, dan ini yang harus kita tekankan bahwasanya ketika itu pun permasalahan unsur sara, ya kita harus membawakan itu menjadi permasalahan hukum. Jangan kita menjadi pemecah belah di negara kita ini gitu. Karena ya memang negara menyiapkan Angel, negara menyiapkan instansi yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan itu, dan itu juga lah yang harus kita tanamkan di kitanya juga ya. Kita harus menjadi masyarakat yang toleransi nih. Untuk apa ya? Untuk menghadapi setiap permasalahan yang berbau unsur sara itu. Mungkin itu Angel. Oke, berarti kalau setiap ada kendala pasti udah ada solusinya. Benar. Ya, tapi balik lagi ke diri sendiri ya kan. Kalau mau damai ya harus mencari kedamaian juga dari sekitar atau dari orang terdekat ya. Oke Bang, pertanyaan yang selanjutnya yaitu, nah menurut Abang nih, gimana sih seharusnya kita sebagai pemuda Gamki Kota Batam dalam menghadapi permasalahan atau perselisihan antar umat beragama di Kota Batam? Oke. Nah jadi balik lagi kita sampaikan, kalau misalkan memang ada permasalahan antar umat beragama yang kita bilang sara lah seperti itu kan. Nah kita itu sebagai pemuda Gamki Kota Batam, terlebih kita orang-orang yang memiliki pendidikan, kita harus bijak dalam bagaimana menengahinya, menyelesaikannya gitu. Yang kami harapkan pun juga dan yang kami inginkan untuk anggota-anggota Gamki Kota Batam itu agar
semua anggota-anggotanya baik dari setiap departemen itu menjadi pribadi yang bisa dicontoh Iya. oleh masyarakat, menjadi figur-figur yang bisa untuk menjadi figur yang toleransi, yang mampu untuk menengahi permasalahan-permasalahan, terlebih yang berunsur-unsur sara tadi, Angel. Karena apa? Balik lagi kita sampaikan bahwasanya untuk permasalahan yang berunsur sara ini, ya caranya itu ya bagaimana? Ya kita bawakan itu ke proses hukum, Angel. Jangan kita bawakan itu menjadi unsur sara yang kita lebar-lebarkan, jangan. Kita juga warga negara ya, yang harus mendukung juga bahwasanya negara kita adalah negara kesatuan Iya. dan persatuan. Dan kita harus menjadi pribadi yang sangat-sangat toleransi dengan hal-hal yang berbau seperti itu gitu. Nah, jadi ya kesimpulannya kita harus jadi teladan lah ya sebagai Nah, pemuda Gamki Kota Batam. Apalagi kita anak-anak Tuhan, pastinya kita harus jadi teladan terlebih dahulu. terlebih anggota-anggota kami kan juga Iya. yang memiliki pendidikan yang udah lumayan maju lah ya kan begitu. Dan sangat-sangat mampu sih kalau menurutku anggota-anggota Gamki itu menjadi figur-figur yang sangat toleransi dan bisa untuk menjadi contoh di masyarakat. Iya, harapannya bisa begitu ya kan? Benar. Oke. Ini pertanyaan yang terakhir. Apakah hanya permasalahan hukum antar umat beragama aja yang dapat dibantu oleh Departemen Hukum dan HAM, Bang? Jadi sebenarnya untuk Departemen Hukum dan HAM ini bukan hanya tentang yang berbau unsur sara aja, tapi ya ketika misalkan ada nih permasalahan hukum yang datang ke kita, ke bagi Departemen Hukum dan HAM Gamki Kota Batam, yang bisa kita bantu akan kita bantu gitu. Baik itu misalkan permasalahan masalah pekerja gitu kan, pekerjaan ataupun masalah pidana ataupun perdata. Nah, di luar daripada unsur-unsur sara tadi, ya kita akan melakukan pendampingan begitu, Angel. Dan artinya ya kita bukan hanya sebatas ya hal yang berbau dengan unsur sara, enggak ya, semua permasalahan hukum. Bahkan kalau misalkan ada yang butuh mediasi nih, ya kita pun bisa juga hadir di tengah-tengah mereka untuk menyelesaikan permasalahan misalkan di antara anggota Gamki dengan masyarakat ataupun antara masyarakat satu dan masyarakat yang lainnya. Kita bisa juga untuk menjadi penengah di permasalahan itu gitu, Angel. Jadi kalau diputusin pacar terus dipukuli, Bang? Ya mungkin kita bawakan ke dinas terkait lah. Oke, berarti nggak hanya satu case aja ya, tapi case-case yang lain juga DPC Departemen Hukumnya mau membantu ya. Nah, kita terbuka aja untuk permasalahan-permasalahan gitu. Karena apa? Ya karena kita juga merasa bahwasanya kita ini memiliki apa yang kita miliki hari ini karena diberikan oleh Tuhan gitu. Makanya kalau misalkan dari mantan ketua sebelumnya itu diberkati untuk memberkati katanya, kata Bang Mangara kan. Jadi kita diberkati Tuhan, kita juga bisa untuk memberkati orang-orang lain dengan apa yang kita miliki, Angel. Iya, Gitu. benar. Harus jadi berkat. Benar. Oke, jadi Bang Rio mungkin ada pesan moral yang ingin disampaikan untuk seluruh pemuda-pemudi yang ada di Kota Batam. Mungkin sedikit ya bisa kita sampaikan sama pemuda-pemudi yang ada di Kota Batam. Ya marilah kita bersama-sama nih berada di Gamki, gabung ke Gamki agar apa, kita bertumbuh di sini di Gamki Kota Batam dan kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa menjadi panutan di Kota Batam, terlebih dalam hal untuk memberikan apa yang bisa kita berikan kepada orang-orang, terlebih orang-orang yang membutuhkan. Mungkin sedikit juga yang bisa kami sampaikan nih terkait pesan-pesan juga nih. Kami mengingat kata-kata daripada Bapak Pembina LBH Mausaram Batam, yaitu sang guru kami juga, sering menyampaikan bahwa jadilah mata bagi orang yang tidak bisa melihat, jadilah telinga bagi orang yang sulit mendengar, jadilah mulut bagi orang yang tidak bisa berbicara, jadilah Bapak bagi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang teraniaya, dan meletakkan hati di pelayanan-pelayanan kita gitu. Wah, luar biasa. 15 dengan untuk kita. Ini yang begitu ya. Oke, diskusi yang sangat keren pastinya, dan saya berharap podcast ini dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi kita semua, khususnya dalam keterlibatan kita untuk meningkatkan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia ya Bang. Nah, dan untuk menutup podcast ini,
Kami ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk Bang Rio Ferdinand Turnet SH yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan Gamki Kota Batam. Sama-sama Angel. Dan kami juga berterima kasih untuk semua pendengar setia podcast Mimbar Ide karena sudah bergabung dan mendengarkan diskusi kami pada hari ini. Dan bagi siapapun yang ingin bergabung dalam DPC Gamki Kota Batam, boleh langsung menghubungi laman media sosial kami di Instagram yaitu @dpc_gamki Kota Batam, di Facebook juga DPC Gamki Kota Batam, dan kita juga memiliki YouTube channel dan podcast hari ini akan tayang di YouTube channel kita yaitu DPC Gamki Kota Batam. Ingat, bersama kita bisa menciptakan aksi dan dampak yang nyata. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Akhir kata kami mengucapkan cinta Tuhan, cinta nusa dan bangsa. Ora et labora. Shalom.